Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi yang telah didiskusikan, yaitu sistem endokrin. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok 7, yaitu ada Aldi Saputra, kedua Muhammad Faiz, ketiga Nikadek Aryani, keempat Tripinki Anindar, kelima Cindy Octavia Sinala, keenam Elsa Priyana, dan terakhir saya sendiri. Baik, selanjutnya saya akan serahkan kepada teman saya untuk menjelaskan apa-apa saja dari materi sistem endokrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Saputra, nomor stambuk M1B1222039, jurusan Ilmu Lingkungan kelas A. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sistem endokrin. Sistem endokrin adalah jaringan kelenjar yang memproduksi dan melepaskan hormon. Hormon ini yang membentuk atau mengontrol banyak fungsi penting, termaksud kemampuan mengubah kalor menjadi energi yang digunakan untuk menjalankan fungsi seluruh sel dan organ tubuh. Saya atas nama Muhammad Faiz dengan NIM M1B1222026 akan menjelaskan fungsi sistem endokrin. Secara umum, sistem endokrin bertanggung jawab untuk mengatur berbagai fungsi tubuh melalui pelepasan hormon seperti metabolisme, tumbuh kembang, fungsi dan reproduksi seksual, tekanan darah, nafsu makan, dan siklus tidur. Pada manusia, sistem endokrin memiliki beberapa fungsi, di antara lain sebagai berikut, yaitu 1. Mengontrol dan merangsang aktivitas kelenjar tubuh. Yang kedua, merangsang pertumbuhan jaringan. Yang ketiga, mengatur sistem metabolisme tubuh. Yang keempat, memelihara lingkungan internal yang optimal. Yang kelima, melakukan respon ketika terjadi situasi darurat. Yang keenam, mengatur laju reaksi kimia dalam berbagai sel. Yang ketujuh, mempengaruhi kemampuan zat untuk mengangkut diri melalui membran sel. Perkenalkan, nama saya Tripinki Anindar, stambuk M1B1222108. Baik, saya akan membawakan materi tentang macam-macam kelenjar endokrin. Macam-macam kelenjar endokrin. 1. Kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis merupakan kelenjar endokrin yang terbesar. Kelenjar ini disebut master of gland karena mempengaruhi aktivitas kelenjar yang lain. Hipofisis terbagi menjadi 3 lobus. Masing-masing lobus mengeluarkan beberapa hormon yang berbeda. 2. Tiroid. Kelenjar tiroid menghasilkan 3 hormon, yaitu tiroksin, trironin, dan kalsitonin. Kelainan pada kelenjar tiroid salah satunya yaitu morbus basedowi, Graves' disease. Morbus basedowi merupakan penyakit gangguan imunitas yang menyebabkan hipersekresi hormon tiroid. 3. Paratiroid. Kelenjar paratiroid hanya menyekresi satu hormon saja, yaitu paratormon. Paratormon berfungsi mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Kelainan pada kelenjar paratiroid salah satunya yaitu hipersekresi paratormon. Perkenalkan, nama saya Nikadek Aryani, NIM M1B1222095. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai macam-macam kelenjar endokrin. Yang keempat, adrenal. Adrenal terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian kulit atau korteks dan bagian dalam atau medula. Kelainan pada kelenjar adrenal salah satunya yaitu virilisme. Virilisme ditandai dengan tumbuhnya rambut wajah atau kumis atau jenggot pada wanita. Kelainan ini disebabkan oleh hipersekresi hormon androgen. Yang kelima, ada pankreas. Pada organ pankreas tersebar kelompok kecil sel-sel yang kaya akan pembuluh darah. Kelompok kecil sel-sel inilah yang disebut sebagai kelenjar
pankreas atau pulau-pulau Langerhans. Kelenjar pankreas menghasilkan dua hormon yaitu insulin dan glukogen. Kelainan pada kelenjar pankreas dapat mengakibatkan penyakit diabetes mellitus atau biasa disebut kencing manis. Perkenalkan, nama saya Luki Febrianti, stambuk M1B1222081 dari kelas C. Baik, saya akan melanjutkan materi dari macam-macam kelenjar endokrin. Yang keenam yaitu gonad. Kelenjar gonad dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kelenjar gonad pada wanita dan kelenjar gonad pada pria. Kelenjar gonad pada wanita yaitu ovarium, sedangkan kelenjar gonad pada pria yaitu testis. Kelainan pada kelenjar gonad salah satunya yaitu hipogonadisme. Kelainan ini disebabkan oleh hiposekresi hormon yang diproduksi oleh kelenjar gonad. Selanjutnya, timus. Kelenjar timus terdiri atas dua labus berwarna kemerah-merahan. Pada bayi yang baru lahir, bentuk kelenjar timus sangat kecil. Beratnya hanya sekitar 10 gram, kemudian ukurannya akan bertambah besar pada masa remaja atau pubertas, menjadi sekitar 30-40 gram. Namun setelah dewasa, kelenjar timus akan berangsur-angsur menyusut. Perkenalkan, saya Cindy Octavia Sinala, stambuk M1B1222018 dari kelas A. Gangguan endokrin dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu pertama, kelenjar menghasilkan terlalu banyak atau terlalu sedikit hormon endokrin yang disebut ketidakseimbangan hormon. Kedua, akibat perkembangan lesi seperti nodul atau tumor dalam sistem endokrin yang dapat mempengaruhi kadar hormon. Perkenalkan, nama saya Elsa Priana, NIM M1B1220004. Saya akan membawakan materi tentang macam-macam penyakit pada sistem endokrin. Berikut ini penyakit-penyakit akibat gangguan endokrin. Yang pertama, diabetes mellitus. Diabetes atau istilah orang awam disebut juga penyakit gula atau kencing manis. Adalah suatu kondisi di mana kadar gula dalam darah melebihi nilai normal karena pankreas tidak menghasilkan insulin yang cukup. Gejala klasik diabetes ditandai dengan 3P, polidipsi atau sering haus, polifagia atau sering lapar, dan poliuria atau sering buang air kecil. Yang kedua, penyakit Graves. Penyakit ini ditandai dengan kelenjar tiroid yang terlalu banyak memproduksi hormon atau biasa disebut dengan hipertiroid. Gejalanya meliputi bola mata menonjol, pembesaran kelenjar tiroid, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, jantung berdebar-debar, dan tremor. Yang ketiga, tiroiditis Hashimoto merupakan penyakit tersering dari kondisi hipotiroidisme atau kelainan akibat kekurangan hormon tiroid. Gejalanya itu meliputi pembesaran kelenjar tiroid, sensitif terhadap dingin, konstipasi, suara serak, kulit pucat dan kering, berat badan meningkat tanpa sebab. Yang keempat itu prolaktinoma, adalah tumor jinak yang berada di kelenjar hipofisis. Kondisi ini menyebabkan kelenjar memproduksi banyak hormon prolaktin. Gejala umum yang bisa terjadi itu seperti sakit kepala, mual dan muntah, penglihatan terganggu, tulang menjadi rapuh. Baik, itulah tadi dengan materi sistem endokrin yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya. Semoga materi yang telah diberikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.